Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi ini kampung, amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama keluarganya dan sahabat dan tabi'in sampai hari kiamat. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan hati kita ke jalan yang benar sehingga kita bisa hadir di majelis atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pas harinya pun hujan juga. Yang mana ketika hujan turunlah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasannya. Jikalau rahmat seorang makhluk itu ada batasannya, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Sangat banyak, sangat luar biasa, sangat agung ketika hujan turun. Terlebih-lebih lagi sekarang kita membaca tarikh atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana inda dzikr shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut orang saleh, aulia Allah, maka akan turun di sana, di suatu kampung, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kenapa? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berkumpul di sini tidak menyebut orang soleh, tetapi pemimpin para orang-orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak turun rahmat? Ketika menyebut orang soleh turun rahmat, dan pasti ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika rahmat ini turun itu kalau di kampung tadi, tapi jika rahmat ini masuk ke dalam hati kita akan menghidupkan hati kita. Dan jika hidup hati kita, ibadah akan terasa ringan, ibadah akan terasa gampang, ibadah akan terasa lezat. Kenapa? Karena masuknya cahaya Nabi Muhammad SAW, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke dalam hati kita. Dan di perkumpulan ini tidak lain hanyalah kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah Allah taala menggerakkan hati kita untuk mendapatkan rahmat tersebut, untuk mendapatkan cahaya tersebut. Jikalau kita mempunyai dosa yang sangat banyak, maka kita harus bertaubat. Seperti itu juga jikalau kita mempunyai baju yang kotor, maka baju itu akan kita cuci. Atau badannya kotor, otomatis akan mandi, keluar akan menjadi bersih. Sedangkan kita ketika di luar tadi mempunyai dosa yang banyak, mempunyai hati yang kotor, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ini suatu perkumpulan,
ini suatu pembacaan maulid itu adalah Allah Ta'ala yang memilih kita. Supaya apa? Masuk ke dalam pembersih. Pembersih apa? Pembersih hati. Jadi ketika kita duduk di sini membaca maulidun Nabi, mulut kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, hati kita rindu terhadap Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala akan membasuh atau mensucikan diri kita. Yang mana jikalau kita awak riget nih, risih beberapa orang, amung kada mandi hanyarnya beberapa orang. Cuman adakah dari hati kita hendak membersihkan hati kita? Yang mana hati ini lebih utama dibersihkan daripada tubuh kita. Karena jikalau tubuh yang kotor itu pakai sabun hilang. Cuman kalau hati yang kotor pakai sabun tidak kawan. Pakai apa mencucinya? Dengan memperbanyak sholawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang di zaman-zaman yang akhir ini, kita khususnya membuat pengulir. Siapa caranya untuk bersalawat? Duduk dengan majelis Nabi Muhammad SAW. Duduk di pembacaan maulid Nabi Muhammad, maka kita dapat percikan cahaya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana jika kita sebut salawat kepada Nabi Muhammad dengan hati yang rindu, hati yang cinta, maka Allah Ta'ala akan mempercikan cahaya. Jikalau hati kita sudah dipercikan cahaya, maka hati kita akan nyaman, akan tenang, akan tentram. Yang mana kita tahu, jikalau kita hendak mencari ketenangan, biasanya orang dari segi agak akal logika itu mencari orang banyak duit, orang banyak harta, orang punya segalanya. Tapi demi Allah itu bukan suatu ketenangan. Itu adalah suatu tanggungan yang sangat berat bagi kita. Pian banyak bisi duit, musim maling, abut kepala. Pian banyak bisi harta simpanan, musim perampok, nah sakit kepala tuh. Coba yang bisi duit sedikit aja musim maling, gak perampok, kata begitu. Kenapa? Tanggungan sedikit. Nah, sedangkan sekarang kita di sini itu adalah tanggungan kita untuk mencari bekal kita di akhirat. Yang mana dengan ketenangan tadi itu, percikan cahaya tadi itu akan menyebabkan ketenangan. Jadi orang yang mempunyai harta itu belum tentu sejahtera. Tetapi orang yang diberikan cahayanya Nabi Muhammad itu yang sejahtera, itu yang bahagia. Karena apa? Karena di sana ada rohaniah, ketenangan cahaya Nabi Muhammad SAW. Yang mana yang harus kita cari itu bukan duniawi yang kita cari, tetapi ketenangan tadi. Yang mana kita banyak pikiran, abut berpikir macam-macam. Siapa cara menenangkan dirinya? Banyak ibadah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu daripada bukti kita cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada saya hamma qalbi indama dzukira. Galau hatiku, rindu hatiku, kerindangan hatiku ketika disebutkan sama nama Nabi Muhammad SAW. Allah. Kita jika lawas ke dapat nama sang kekasih, disebutkan sang kekasih itu otomatis kita akan mempunyai rindu. Ya Allah, ya Allah. Makanya kan ada dawa qulub di ahbabil qalbi. Jadi Imam Ali bin Muhammad Al-Hafsi, obatnya hati ialah bertemu sang kekasih. Yang mana jikalau dipertemukan kita kepada Nabi Muhammad SAW, demi Allah, wahai akhwat, kita akan melupakan dunia kita. Kita akan melupakan pekerjaan kita. Kita akan melupakan hal-hal yang tidak bermanfaat hanya untuk apa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bagaimana indahnya memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya ada perkataan, tak kenal maka tak sayang. Namun kada patuh kada sayang. Makanya perkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Yang mana, wahai ikhwan,
Diri kita ini sampai tahan satu persatu, itu Rasulullah sudah tahu kepada kita. Detail-detail itu sudah tahu. Dan ketika tadi kita asraqaleh berdiri, kenapa berdiri tadi itu? Itu adalah salah satu ta'zim, membesarkan, mengagungkan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Terus berkata para orang-orang, mana hadir Nabi Muhammad? Kan kita sudah, ya Nabi salam alaika. Itu kafnya kaful khitab, yang hadir di waktu itu. Begitulah hati yang tertutup dengan cahayanya Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu. Kita misalnya datang, abah kita atau orang yang pejabat tinggi atau orang alim, otomatis kita berdiri. Bagaimana ini adalah seseorang yang sangat mulia, sosok yang sangat agung. Bagaimana kita tidak berdiri? Terus kenapa kita tidak bisa melihat? Karena kotornya hati kita, gelapnya hati kita, itu menyebabkan kita tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan di sana, jikalau kita ini dilihatkan, itu tidak bisa sempurnanya Nabi Muhammad, tidak bisa dilihatkan kepada kita. Karena apa? La taqat ain. Karena ini mata tidak mampu, tidak sanggup melihatnya. Mereka para sahabat yang mempunyai pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang telah diridhai oleh Allah taala, itu ketika belajar kepada Nabi rata-rata bertuntut. Kenapa? Tidak mampu mata ini selalu memandang. Kenapa? Saking indahnya, saking kuatnya cahaya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita harus wajib rindukan seorang sosok ini. Yang mana kita harus wajib mencintai seorang sosok ini. Kenapa kita wajib mencintai? Karena beliau telah mencintai kita. Karena beliau telah menyayangi kita. Dengan sebab sayang dan cintanya baginda Nabi Muhammad kepada kita, Allah Ta'ala melembutkan kita, memberikan selalu ampunan kepada kita, memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Karena apa itu semuanya? Karena sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Dan itu semuanya diberikan Allah Ta'ala kepada kita, tidak lain hanyalah untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lain hanyalah untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Terus kita sekarang yang mengaku sebagai umatnya, yang mengaku sebagai pencintanya, adakah bukti cinta itu? Adakah pergerakan dalam jiwa kita dengan pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai akhwan, jikalau kita membuktikan cinta itu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan senang, bahagia melihat kita. Siapa yang tak ingin melihat sang kekasihnya bahagia? Dan siapa yang ingin melihat sang kekasihnya bersedih? Tidak ada yang ingin melihat sang kekasihnya bersedih. Sedangkan kekasih kita yang wajib kita kasihi itu baginda Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana cara membahagiakan Nabi Muhammad? Yang pertama adalah lakukan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan Nabi Muhammad kepada kita, seperti sembahyang, puasa dan lainnya. Kita beribadah cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, tetapi kita tidak mengerjakan fardu-fardu yang telah diberikan beliau. Kita meninggalkan fardu-fardu yang telah diberikan beliau. Nah, kita mengerjakan dosa-dosa yang telah dilarang beliau. Tidak ada hati kita untuk bertobat, bahkan kita tertawa terbahak-bahak ketika setelah bermaksiat. Ketahuilah wahai ikhwan, jika kita bermaksiat, maka Rasulullah SAW akan sedih kepada kita, akan nangis melihat kita. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah, Allahumma ighfir li fulan, ya Allah ampunilah untuk fulan. Sampai detik sekarang Rasulullah SAW selalu mengampuni kita. Yang pertama tadi apa? Lakukan kewajiban-kewajiban seperti sembahyang. Sembahyang hanya 5 menit, 10 menit tidak usahkan. Terus kenapa tadi itu berat? Kenapa lapar? Sedangkan kita begawi sinyamanan siringanan. Karena ada sistem tubuh kita, pergerakan tubuh kita yang berlawanan dengan pekerjaan itu. Hati kita berlawanan dengan pekerjaan itu. Contohnya kita begawi, gawi yang itu berat.
Cuman sistem tubuh kita, pergerakan tubuh kita mencintai pekerjaan. Otomatis pekerjaan itu ringan. Sedangkan jikalau pergerakan tubuh kita, sistem tubuh kita tidak mencintai suatu pergerakan itu, walaupun itu ringan, terasa berat. Karena ada sekedar ketujuh, ada dipaksakan. Ada sekedar ketujuh. Begitu juga ketika kita mempunyai kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka kita akan ringan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sistem tubuh kita menyetujui pergerakan itu. Jadi pergerakan tubuh kita menyukai dengan pekerjaan itu yang mengolah yang disebut sembahyang. Jadi syaratnya yaitu pertama cinta. Dengan kecintaan tadi itu yang akan menggerakkan tubuh kita dengan pekerjaan itu terasa mudah. Tapi jika kita tidak mempunyai cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka sistem tubuh kita akan terasa berat. Hati kita akan berat karena berlawanan dengan akal logika kita, berlawanan dengan hati kita, maka berat. Walaupun itu 5 menit, padahal kita 2 jam, 3 jam kita berat. Kenapa? Karena menyetujui itu pergerakan. Nah, jadi kita harus sadar sekarang bahwasanya kurangnya kita cinta kepada Nabi Muhammad itu yang menyebabkan beratnya tadi beribadah, beratnya melakukan sunnah, dan susahnya mencintai para keluarganya Nabi Muhammad SAW. Karena sistem tubuh kita berlawanan dengan pekerjaan itu. Tidak ada mempunyai cinta, tidak ada mempunyai rasa. Kan ada man lam yadhuq la ya'rif. Barang siapa tidak merasakan maka tidak tahu. Makanya wahai ikhwan, di perkumpulan ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada sosok yang harus kita ingat. Ada sosok yang harus kita cintai dan ada sosok yang harus kita idolakan, terlebih-lebih Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita harus selalu membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW dengan melakukan syariatnya. Terus yang kedua, dengan mengerjakan sunnatnya. Yang mana sunnat ini banyak, sangat banyak. Yang mana Abu Hurairah jikalau menyelai sunat ini bukan wajib, menyelai sunat itu bertobat langsung sedih dan berkata, qad khalaftu min sunnati habibi. Aku sungguh telah menyelai sunat pekerjaan kekasihku. Ini sunat. Jadi yang pertama tadi yang lebih utama wajib dulu. Sudah wajib terpenuhi baru pekerjaannya sunat. Terus yang ketiga ialah kita ketok itu pintu untuk menuju masuk ke zona atau lingkungan atau tetangganya Nabi Muhammad. Dengan apa kita mengetok itu? Ketuklah, bahagiakanlah keturunan beliau. Yang mana kata Rasulullah SAW, ana manidatul ilmu alih labuha. Aku adalah kotanya ilmu, negerinya ilmu. Dan Sayyidina Ali adalah pintu daripada kota itu. Jadi orang tidak bisa masuk ke dalam kota itu kecuali dengan perantara Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus sekarang tidak ada itu perantara dari siapa? Merekalah para zuriat Nabi Muhammad. Itulah yang menjadi pengganti pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita mau dekat kepada Rasulullah, dekati keturunan mereka, ketuk pintunya yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang mana kata Rasulullah, Husain minni wa ana min Husain. Husain itu Sayyidina Husain daripada aku, dan aku daripada Husain. Kenapa aku daripada Husain? Ini yang kita harus paham, bahwasanya Sayyidina Husain itu adalah sosoknya Nabi Muhammad SAW. Budi pekertinya, akhlaknya bagi Nabi Muhammad SAW yang harus kita cintai. Terus Sayyidina Husainnya kan ada. Itu mereka para zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Itu mereka para habaib dan para syarifah. Jadi dari itu pintu untuk masuk ke zona Nabi Muhammad yang pertama itu yang kita ketok harus, yaitu dengan menghormati dan menyayangi dan mencintai mereka. Namanya disebutkan kata para salaf, tidak akan dibuka hijab. Hijab ini hijab antara kita dan antara Allah, antara kita dan antara Rasulullah. Tidak akan dibukakan ini kecuali dengan syarat yang pertama. Dengan satu syarat ini.
Satu aja, yaitu mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Dengan satu syarat ini, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hijab tadi. Jika Allah taala membukakan hijab tadi, doa kita dikabulkan. Pekerjaan kita akan barokah. Semua apa yang kita lakukan akan menjadi barokah dan kita dihindarkan dari semua bala. Dengan apa? Dengan buka hijab tadi. Jadi siapa hijabnya tadi? Yaitu keturunan Nabi Muhammad. Itu perumpamaan dari Rasulullah juga. Wa ali babuha, dan Sayyidina Ali pintunya untuk masuk kepada aku. Jadi wahai akhwat, di hari ini dan di bulan ini Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita sekali lagi untuk apa? Untuk merayakan hari lahirnya atau hari miladnya atau hari ulang tahunnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana jika ingin membahagiakan beliau, kita harus melakukan seperti tadi itu. Kita tidak bisa memberikan kado, tidak bisa memberikan hadiah kepada Rasulullah. Cukup dengan membahagiakan itu adalah hadiah yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW itu mempunyai akhlak yang luar biasa. Tidak usah beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin yang digelar Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW, anak daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, mempunyai budi pekerti seperti Rasulullah SAW. Ada suatu seorang datang ke masjid dan melihat Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin. Terus apa yang dilakukan seorang laki-laki tadi itu? Ternyata seorang laki-laki tadi itu suruhan untuk apa? Mencaci. Upahan diupah untuk mencaci Sayyidina Ali Zainal Abidin. Akhirnya dicaci itu Sayyidina Ali Zainal Abidin di masjid waktu itu. Orang-orang yang para muhibbinnya otomatis marah. Kata Sayyidina Ali, biarkan. Apa berkata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Wahai saudaraku, terima kasih banyak. Orang menyambati kita kira-kira adakahnya terima kasih banyak. Orang memulai kita makasih banyak lah. Apa aja Sayyidina Ali Zainal Abidin? Ketahuilah wahai saudaraku, yang engkau katakan tadi itu hanya sedikit daripada aib-aib aku. Banyak lagi keburukan-keburukan aku yang kau tidak tahu. Dan aku berterima kasih karena engkau telah mengingatkan aku. Lihatlah akhlak. Ini akhlaknya sama. Akhlaknya Rasulullah yang diwariskan kepada zuriatnya mereka. Zuriatnya Rasulullah SAW. Terus menangis orang tadi itu. Setelah menangis, kata Sayyidina Ali, aku tahu bahwasanya engkau ini hanyalah suruhan yang mana kau dijanjikan dengan uang-uang, dan aku akan memberikan 2 kali lipat dengan harta tadi itu. Ini sudah mencaci, menyambati, bisa diberi duit pulang. Ya, Pak. Ini salah satu daripada budi pekertinya akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan akhlak Nabi Muhammad itu akan membuat ini bumi sejahtera. Yang mana beliau rahmatan lil alamin, bukan hanya orang muslim, hanya orang-orang yang bukan muslim pun Rasulullah SAW sayang. Yang mana ketika itu pernah Nabi Muhammad melihat suatu jenazah dan menangis Nabi Muhammad melihat jenazah itu. Terus mengatakan sahabat, wahai Rasulullah, bukankah itu orang Yahudi? Kenapa engkau menangisinya? Kata Rasulullah SAW, telah lepas satu orang daripada genggamanku dan masuk neraka. Ya Allah, sedih Nabi Muhammad SAW. Telah lepas daripada genggamanku. Lihatlah akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Yang mana ditiru juga dengan Sayyidina Zainal Abidin juga tadi itu. Jadi ada lagi cerita, beliau ini masuk pasar. Akhirnya ketika di pasar itu ada seorang pencuri, yang mana pencuri ini menuduh Sayyidina Zainal Abidin menjadi seorang pencuri. Akhirnya yang kacuntanan tadi itu, bapak dah kasih Zainal Abidin, wahai pencuri, kembalikan uangmu. Jadi dia bingung lagi, duit apa yang kacuntan? Tapi mereka yang mempunyai akhlak Nabi Muhammad, kata beliau apa? Berapa duitmu yang telah kau ambil? Sekian. Beliau tidak mempunyai duit waktu itu. Akhirnya
cukup berhutang pada orang. Mbah itu yang berhutang dan mengambil hutang ini dikembalikan kepada seorang yang kecintaan tadi. Akhirnya katakanlah seorang pencuri tadi itu kedapatan. Akhirnya bingung seorang yang kecintaan tadi lah. Terus yang memberikan aku duit tadi siapa? Bukankah dia itu yang mencuri? Kata para masyarakat, ketahuilah wahai laki-laki, tahukah yang kau tuduh tadi menjadi seorang pencuri ialah imam besar kami, yaitu Sayyidina Zainal Abidin. Menangis orang itu, kembali mencari Sayyidina Zainal Abidin. Ketika mencari, bertemu Sayyidina Zainal Abidin. Kata Sayyidina Ali, ada apa? Allah minta maaf, minta itu, Allah telah menuduh pian. Ini duit pian Allah kembalikan. Kata Sayyidina Zainal Abidin, bukan sifat kami, ketika kami sudah memberi, kami akan mengambil lagi. Maka itu adalah hakmu dan itu adalah bagianmu daripada Allah Ta'ala, maka ambillah itu. Menambah menangis ini. Beginilah lihat akhlak para keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana lebih banyak Nabi Muhammad mengajarkan akhlak kepada mereka. Makanya di Al-Quran, innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak budi pekerti yang sangat agung, yang sangat tinggi. Sampai-sampai datang seorang penzina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Datang ke keguruan, guru, jinakan kan berzina aja. Takut benar apa? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mempunyai istri? Mempunyai. Apakah engkau mempunyai anak? Mempunyai. Apakah engkau mempunyai ibu? Mempunyai. Terus jikalau orang berzina dengan istrimu, apakah engkau mau? Aku marah, aku akan kubunuh itu. Terus jikalau engkau mempunyai anak, terus anakmu dizinai orang, apa yang bu? Saya tebas sama kepalanya, paket dulu. Terus jikalau engkau punya ibu, dizinai ibumu, tidak ada kata ampun lagi. Jadi orang pada depan lagi dah langsung selesaikan. Begitu juga orang ketika engkau zinai, berpikir orang itu tadi itu. Akhirnya dipegang oleh Rasulullah SAW dadanya. Ketika dipegang masuk cahaya tadi, cahaya rahmat Allah Ta'ala, cahaya rahmat Rasulullah, cahayanya Rasulullah masuk ke dalam hatinya. Langsung berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada pekerjaan yang sangat aku benci, yang sangat aku hinakan, yang sangat aku tidak cintai, yaitu adalah pekerjaan zina. Lihatlah akhlak Nabi. Amun Sayyidina Umar mendengar tiga langsung, amun Sayyidina Umar ibaratnya tuh, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya dia. Tetapi lihat akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana lemah lembutnya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita di sini adalah salah satu bukti sayang Nabi Muhammad kepada kita. Kita setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari menyakiti hati Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi di diri kita? Adakah bala yang turun? Kalau zaman dulu, zamannya Bani Israel, mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, bermaksiat kepada Rasulnya, dijadikan monyet, dijadikan babi. Ada lagi yang diturunkan batu-batu, dihujani batu. Ini hujani yang benar itu ya, luar biasa. Banyak azab-azab yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat sebelumnya. Adakah terdengar orang yang bermaksiat dia hujan batu langsung ya? Ada. Kenapa itu semua? Karena Nabi Muhammad selalu menangis, merintih kepada Allah Ta'ala untuk tidak diberikan azab seperti sebelum-sebelumnya. Terus kenapa disebutkan di Al-Quran dengan adab-adab yang tadi itu? Untuk mengingatkan kita bahwasanya Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita, sangat cintai kepada kita. Amunnya Allah Ta'ala hendak menurunkan azab langsung rata, cuman gara-gara Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala memandang ini umat karena Rasulullah, dan Allah Taala tidak menginginkan hati kekasihnya sedih. Akhirnya kan diturunkan, karena jika turun suatu bala di suatu umatnya Rasulullah, maka Rasulullah akan bersedih. Dan Allah Taala tidak menginginkan itu. Makanya Allah Taala melembuti kita. Allah Taala selalu mengampuni kita. Yang mana mereka dahulu jika melakukan maksiat, wahai ikhwan, itu sesudah bermaksiat akan ditulis pekerjaan mereka di depan pintu. Fulan bin fulan telah mengerjakan ini. Fulan bin fulan telah mengerjakan ini. Jadi sakampuan tahunya ini pemaksiat ini. Sakeluarga tahunya menggawe ini. Adakah kita menggawe maksiat di luar, datang melihat lawang, fulan bin fulan telah mengerjakan ini? Ada. Karena apa? Karena kasih sayangnya Allah Ta'ala terhadap kita. Dan itu semua karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dahsyatnya kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Ketika hendak meninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang malaikat Israel. Kata malaikat Israel, wahai kekasih Allah, apakah engkau menginginkan kehidupan dunia selamanya atau bertemu ila rafiqil a'la, bertemu Allah Subhanahu wa taala? Ila rafiqil a'la, aku ingin bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hendak dicabut. Ketika hendak dicabut, tanya dulu, apa yang kau janjikan kepada umatku? Akhirnya minta malaikat Jibril, malaikat Israel kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kata Allah Ta'ala, artinya kita umatnya Nabi Muhammad akan dijamin surganya, semuanya akan dijamin. Ketika mendengar jaminan daripada Allah Ta'ala, wahai Israel, cabutlah sekarang. Ketika hendak dicabut, Rasulullah SAW tuh, dia orang tuh tak darah. Ya Rasul, kenapa? Karena sakitnya. Ya Israel, sedang dahulu, kainikah sakitnya sakaratul maut? Ketahuilah wahai kekasihnya Allah, aku sudah meringankan 70 kali lipat daripada kesakitan itu sakaratul maut. Dan tidak pernah masih keingatan umatnya. Terus dicabut lagi ya. Terus kata Rasulullah, ya Allah, kalau jika seperti ini sakitnya, jika seperti ini pedihnya, maka sagil alayya wa khafif ala ummati, beratkan kepada aku dan ringankan kepada umatku. Adakah kita ketika sakaratul maut memikirkan hal seperti itu? Pasti kita mikirkan ringankan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beratkan ya Allah, dan beratkan dan ringankan kepada umatku, ringankan kepada umatku. Apakah kita belum sadar dengan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Apakah kita belum cinta terhadap sosok yang sangat menyayangi kita? Air mata Rasulullah selalu berjatuhan sampai para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, kenapa engkau menangis? Aku rindu. Rindu terhadap siapa? Rindu terhadap saudara-saudaraku. Wafiru ya ahbabi, kekasih-kekasihku. Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa yang kau rindukan sampai kau menangis setiap malam? Aku merindukan umatku yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepada aku. Kita berdatangan dan berkumpul di sini telah dirindui oleh Rasulullah SAW. Terus apakah pernah air mata kita menetes satu tetesan karena rindu terhadap Rasulullah? Apakah kita pernah menetes air mata karena bermaksiat kepada Allah? Apakah kita pernah menetes karena selalu menyakiti hati Rasulullah? Itu yang harus kita ingat. Kita seharusnya lebih pantas meneteskan air mata, karena dengan tetesan air mata tadi akan mensucikan hati kita. Karena dengan air mata tadi itu akan membersihkan mata kita, membersihkan hati kita. Ini kita menangis. Kenapa? Karena hal duniawi. Kehilangan ini, abut, kepala menangis, bangkrut menangis. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan duniawi bersedih ya.
gelau. Tapi adakah di diri kita? Karena tidak pernah rindu, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah cinta, sakit hati kita, rindu hati kita, cemburu kita. Yang ada kita ini kehilangan dunia, yang sakit hati. Sembahyang tak tinggal goreng-goreng aja. Giliran tak tinggal gawian abut. Sedangkan sembahyang kita tinggal, itu bisa menyebabkan mati sulh khotimah, bahaya. Ngomong gawian tak tinggal masih kawat kada. Jadi inti daripada permasalahan yang ada terjadi di masyarakat atau di manusiawi itu adalah dari hadisnya Nabi. Apa hadisnya Nabi? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia penyebab atau pokok daripada permasalahan. Kira-kira yang banyak masalah nih banyak yang berkaitan dengan dunia. Adakah orang bermasalah gara-gara karena sembahyang? Aku mau kena kepala aja, kada berjamaah kan masjid jangan. Aku sakit kena kepala aja, ada aku sembahyang galau aku aja. Adakah? Yang ada kita duit kita keluar dari rumah. Apa? Punya yang bersangkutan dengan dunia galau. Dasar bujur tidak Rasulullah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi kunci yang tadi itu untuk kada galau lagi. Apa? Hilangkan kecintaan kita terhadap dunia. Yang mana telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad 3 bulan dari makanan ya lah. Makanannya kurma lawan banyu. Tahankah kita? Kurma lawan banyu aja ibarat pisang sama banyu aja setiap hari. Tahankah? Itu terus datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, itu gunung Uhud akan menjadikan emas ya Pak. Jadikan Allah Ta'ala emas. Ya Rasulullah, apa ada butuh nih? Ada perlu kata Rasulullah, Allahumma la aisa illa aisal akhir. Ya Allah, hidupkan aku dengan kehidupan akhir. Jadi pernah berkumpulan sahabat dengan Rasulullah Fatira. Kisah Nabi Sulaiman. Yang mana Nabi Sulaiman terkenal dengan kekayaannya. Yang mana Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah berikanlah harta kekayaan yang mana tidak pernah sebelumnya kau berikan dan sesudahnya kau berikan. Jadi di alam semesta ini tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Yang mana jadi Rasulullah, aku harus tomat bener aja. Cakap hendak minta, aku harus sugih nih jadi Rasulullah. Cuma aku kada hendak ya. Amunnya aku minta, kayaknya tuh Nabi Sulaiman kada takabul. Yang mana jadi Nabi Sulaiman, berikanlah kekayaanku yang tidak bisa menandingi sesudahku. Amun nyenjer Nabi, ya Allah berikanlah kekayaan. Kada takabul. Doanya Nabi Sulaiman, kalah kekayaan Nabi Sulaiman. Dengan apa? Dengan doanya Nabi Muhammad. Tapi jadi Muhammad, tapi aku kada hendak ya. Cakap hendak saja Rasulullah. Nabi Sulaiman tuh sugih daripada aku sugih daripada Nabi Sulaiman. Cuma Rasulullah mengajarkan kita supaya apa? Ada banyak galau, ada banyak berpikiran. Semakin banyak kita punya harta, semakin banyak pikiran, semakin banyak nota. Ya kalau kita dikit-dikit udah dua aja kalau ya. Berapa banjiran? Oh kebanjiran ya. Barang-barang ya orang ada gawin sedikit, bagaimana ya? Tapi ada kebakaran. Mau rumah sabutingannya atau rumah halus ada bagian pulangnya kan. Jadi inti daripada mau kepala kita pusing kepala kita yaitu dunia tadi. Yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak mencintai dunia. Malih jo biblaya lapah karena mencintai dunia itu. Nyata lapah. Kita kan perlu juga dunia cuma sekedarnya untuk makan begitu. Cuma jangan sampai meninggalkan apa? Meninggalkan akhirat. Ini kita dunia tuh kada utama. Anaklah dunia di batis dan akhirat di kepala. Aman orang mah anak sandal di kepala dan kopiah di batis berarti lucu ya boleh. Dan perumpamaan para ulama juga apa kata ulama? Dunia itu seperti WC. Yang mana WC dihiasi? Adakah kita WC bisa dihiasi? Ya ada salon, dilampui macam-macamnya. Kita tahu tempat kotor. Yang mana kita hanya kawis itu hanya sekedarnya ya kalau
anak bagaimana, anak bahira, kalau saya yang oleh sekedarnya dunia itu seperti itu. Nah, jadi ada orang yang WC dihiasi ada itu, berarti orang tuh gitu. Rumah biasa aja, misalnya rumah kenal WC daripada rumahnya sama seperti dunia. Dunia itu seperti WC aja, sekadarnya aja. Adakah orang akan beri di WC? Nah, baharianan di WC ada. Seperti itu di dunia. Selamat kita ujung-ujungnya ke akhirat. Ke akhirat bersama siapa? Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana wa ajmalu minka lam tara qatu ainin. Sepaling indah wajah yang tidak pernah aku pandang kecuali wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup dengan keindahan itu sudah. Jadi dengan perkumpulan ini kita tadi itu diingatkan ada sosok, ada seseorang yang harus wajib kita cintai, yang ada yang harus kita wajib bahagiakan, yang harus kita wajib rindukan. Tapi tadi cinta dengan syarat-syarat. Yang pertama dengan syariat, lakukan kewajibannya. Yang kedua dengan mengerjakan sunatnya. Yang ketiga yaitu dengan menghargai atau menghormati, menyayangi keturunannya Nabi Muhammad, yaitu para habaib dan para syarikat. Cukup dengan tiga ini kita telah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala bencana kita, meringankan semua musibah kita, dan mudah-mudahan diluaskan semua rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah Taala memandang ini kamu dengan pembacaan ini maulid kekasihnya. Dan mudah-mudahan kita disehatkan selalu badan kita, keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang di sini. Dan mudah-mudahan Allah Taala memandang ini kampung sehingga diberikan kesejahteraan, kebahagiaan. Dan mudah-mudahan selalu diberkahi ini kampung ya Allah. Dan mudah-mudahan diberkahi semua umur kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan selalu yang hadir di sini. Dan ya Allah diberikan kepada kita adalah ampunan yang sangat luar biasa. Dan ya Allah mudah-mudahan kita di sini diangkat semua dosa-dosa kita dan tidak berdiri kita kecuali telah dicuci tubuh kita dengan taubatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat semua kesusahan di negeri Indonesia kita, dan mudah-mudahan mengangkat semua kebodohan negeri Indonesia kita, dan mengangkat semua virus yang ada di Indonesia kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyayangi kita, dan Rasulullah selalu menyayangi kita, sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, dan berkumpul dan melihat wajah Nabi Muhammad SAW, dan dimasukkan cahayanya Nabi Muhammad SAW kepada hati kita, sehingga hati kita bercahaya, hati kita bersih, sehingga kita bisa beribadah dengan ringan dan diberatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini saja yang bisa Allah sampaikan. Bila ada salah mohon maaf.